Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Semoga pada hari ini Anda semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran daring kita dengan penuh semangat. Jumpa kembali di pembelajaran Penjaskes untuk kelas 8 semester 1 bersama Ibu Rita Darmila SPD. Baik Nanda, langsung saja. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari KD 3.2. Ini merupakan pertemuan kelima kita ya Nanda. Yang mana KD 3.2 itu adalah memahami konsep variasi dan kombinasi keterampilan permainan bola kecil. KD 4.2-nya mempraktikkan variasi dan kombinasi keterampilan berbagai permainan bola kecil dengan koordinasi yang baik. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah olahraga permainan bulu tangkis. Dengan indikator, ada 3 indikator. Yang pertama sejarah, kedua teknik dasar, dan ketiga peraturan permainan bulu tangkis. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini ada 4. Yang pertama mengidentifikasi. Di sini maksudnya adalah Anda mampu merumuskan berbagai teknik dasar permainan bulu tangkis. Kemudian yang kedua, Anda mampu menjelaskan variasi dan kombinasi teknik dasar permainan bulu tangkis. Ketiga, Anda mampu melakukan gerak dasar atau teknik dasar permainan bulu tangkis. Kemudian yang keempat, Anda mampu menggunakan gerak dasar tersebut ke dalam bentuk permainan sederhana yang telah dimodifikasi. Baik, masuk kepada materi inti kita. Yang pertama adalah sejarah permainan bulu tangkis. Sebelum kita bahas sejarahnya, terlebih dahulu kita bahas dulu mengenai pengertian dari permainan bulu tangkis. Ada beberapa ahli yang mengartikan permainan bulu tangkis itu dengan berbagai pengertian ya. Jadi sekarang kita rujuk kepada salah seorang ahli yang bernama Tony Grace yang mengatakan bahwa bulu tangkis itu merupakan salah satu cabang olahraga yang dimainkan dengan menggunakan net, raket, dan bola dengan suatu teknik pemukul yang bervariasi, mulai dari yang relatif lambat hingga yang sangat cepat, disertai dengan suatu gerakan tipuan. Kemudian kita merujuk kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatakan bahwa bulu tangkis itu adalah suatu cabang olahraga yang termasuk ke dalam sebuah kelompok olahraga permainan, dapat dimainkan di dalam maupun di luar ruangan, di atas lapangan yang dibatasi dengan garis-garis dalam ukuran panjang dan lebar yang sudah ditentukan. Jadi itu dua pengertian permainan bulu tangkis menurut ahli ya. Kemudian untuk sejarah permainan bulu tangkis, ada sejarah permainan bulu tangkis dunia dan ada sejarah permainan bulu tangkis Indonesia. Untuk di dunia, ini organisasi bulu tangkis itu disebut dengan BWF. Kepanjangannya adalah Badminton World Federation yang dibentuk pada tahun 1934. Sementara di Indonesia, ini organisasinya disebut PBSI. Kepanjangannya adalah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia yang dibentuk pada tanggal 5 Mei tahun 1951. Dua teknik dasar. Teknik dasar dalam permainan bulu tangkis yang akan kita pelajari pada pertemuan ini ada 4. Yang pertama yaitu cara memegang raket, kedua servis, 3 pukulan, dan keempat sikat badan dan footwork. Baik, kita masuk pada teknik dasar yang pertama yaitu cara memegang raket. Cara memegang raket ada 2. Yang pertama disebut dengan forehand grip dan yang kedua disebut dengan backhand grip. Masing-masing teknik atau cara ini memiliki perbedaan. Untuk perbedaannya dapat Anda perhatikan video berikut ini. Raket ada 3. Ini tangkai dan ini grip atau pegangan. Pegangan forehand ini.
Jadi itu contoh kedua pegangan tersebut, Ananda. Kita masuk ke teknik berikutnya, yaitu service. Service dalam permainan bulu tangkis itu merupakan sebuah pukulan dengan raket yang menerbangkan shuttlecock ke bidang lapangan lawan secara diagonal. Tujuan dari service ini merupakan sebagai pembuka permainan dan merupakan pukulan yang penting dalam permainan bulu tangkis. Service dalam permainan bulu tangkis terbagi dua. Yang pertama disebut servis panjang menggunakan pegangan forehand, di mana jika kita servis menggunakan tangan kanan, maka kop dipegang dengan tangan kiri, kemudian posisi badan kita itu agak sedikit serong dari net. Dapat Anda perhatikan gambarnya. Ini adalah contoh teknik servis panjang atau bentuk dari teknik servis panjang. Kemudian yang kedua, servis pendek. Servis pendek ini biasanya menggunakan pegangan backhand, di mana tubuh kita itu menghadap lurus ke arah net. Jika kita servis dengan tangan kanan, maka kaki kanan berada di depan. Kemudian kop dipegang tidak boleh tinggi daripada pinggang. Di kop tidak boleh lebih tinggi dari pinggang. Itu ciri-ciri dari teknik servis pendek. Dapat Anda perhatikan gambarnya. Jadi itu kedua perbedaan dari teknik servis antara servis panjang dan servis pendek. Selanjutnya teknik pukulan. Yang pertama, pukulan lob. Pukulan lob ini artinya adalah pukulan melambung ke arah belakang lapangan lawan. Jika Anda perhatikan gambarnya, di sini nampak jelas arah panahnya ini mengarah ke bagian belakang lapangan lawan. Pukulan lob terdiri dari dua macam. Yang pertama disebut underhand lob, artinya adalah pukulan melambung dari bawah tangan. Kemudian yang kedua overhead lob, artinya adalah pukulan melambung dari atas kepala. Jadi pukulan lob ini dapat dilakukan dari bawah dan dapat dilakukan dari atas kepala. Yang kedua, pukulan drive, artinya adalah pukulan mendatar. Jika Anda perhatikan gambar shuttle direction ini, di situ nampak jelas bahwasanya laju kok itu datar di atas net. Jadi tidak menukik, tidak melambung. Arti dari pukulan drive itu adalah pukulan mendatar, artinya laju koknya mendatar di atas net. Yang ketiga, pukulan drop shoot. Pukulan drop shoot itu pukulan yang lambat, kemudian jatuh kok itu dekat dengan net. Pukulannya lambat dan jatuh kok itu dekat dengan net, tetapi tidak menyentuh net. Yang keempat, pukulan netting. Netting ini merupakan salah satu jenis pukulan yang cukup sulit dilakukan oleh pemain bulu tangkis, karena teknik netting ini adalah pukulan yang lambat, kemudian pelan, dan syarat dari netting ini kok harus menyentuh net sebelum jatuh ke area lapangan lawan. Jika pukulan netting ini berhasil dilakukan oleh seorang pemain, maka akan cukup sulit bagi lawan untuk mengembalikan kembali koknya ke area main kita atau ke lapangan kita. Ini salah satu teknik yang cukup sulit juga bagi pemain badminton atau bulu tangkis. Selanjutnya, pukulan yang kelima yaitu smash. Smash ini jika diartikan merupakan serangan akhir atau pukulan yang kuat dan cepat, yang mana tujuannya adalah untuk mematikan kok di dalam area lapangan lawan. Jadi teknik smash ini dilakukan sambil melompat, kemudian ciri-ciri kok atau laju koknya adalah menukik lurus ke dalam area lapangan lawan. Itu 5 jenis pukulan dalam permainan bulu tangkis. Selanjutnya kita masuk ke teknik berikutnya, yaitu footwork dan posisi badan. Jadi untuk footwork ini dan posisi badan itu perlu diperhatikan oleh seorang pemain bulu tangkis. Bahwasanya footwork ini penting untuk dipelajari dan dipahami, karena footwork itu bertujuan untuk menjaga keseimbangan serta memberikan kemudahan bagi seorang pemain dalam bergerak.
Jadi ini ada 4 macam footwork yang ada speed step stand, right leg forward, left leg forward, dan side by side. Selanjutnya kita masuk ke indikator ketiga, yaitu peraturan dalam permainan bulu tangkis. Ada aturan lapangan. Lapangan bulu tangkis memiliki panjang 13,4 meter dengan lebar terbagi dua tergantung dari partai apa yang dimainkan. Jika yang dimainkan adalah partai tunggal, maka lebar lapangan yang berlaku adalah 5,18 meter, sementara jika partai yang dimainkan adalah partai ganda, maka lebar lapangan yang berlaku yang sah itu adalah 6,10 meter. Untuk tinggi net dalam permainan bulu tangkis itu adalah 100,524 meter dengan tinggi tiangnya 1,55 meter. Anda dapat perhatikan ada 2 buah warna dalam lapangan, yang satu warna kuning dan satu warna biru. Warna kuning itu menunjukkan area lapangan untuk permainan tunggal, dan warna biru adalah area sah servis untuk permainan ganda. Selanjutnya kok dan raket. Kok dalam permainan bulu tangkis itu terbuat dari bulu angsa, kemudian raket itu memiliki 3 bagian. Yang pertama disebut dengan head, yang kedua tangkai, dan yang ketiga pegangan atau grip. Selanjutnya net seperti yang Ibu jelaskan tadi memiliki tinggi 1,524 meter, tinggi tiang net 1,55 meter, dan lebar net sama dengan lebar lapangan yaitu 6,1 meter. Selanjutnya jenis permainan atau partai permainan ada 3. Yang pertama disebut dengan partai tunggal yaitu 1 lawan 1. Kemudian ada partai ganda atau double 2 lawan 2. Kemudian yang ketiga ada partai campuran, ganda campuran. Jadi itulah nanda materi permainan bulu tangkis atau indikator permainan bulu tangkis yang kita pelajari pada pertemuan ini. Silahkan Anda simak, kemudian untuk supaya materi ini dapat tinggal di dalam pikiran Anda, silahkan dicatat di buku catatannya materi ini, sehingga memudahkan bagi Anda nanti untuk menjawab pertanyaan pada soal latihan. Demikianlah materi ini dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu berikan ini memberikan manfaat bagi Anda semuanya. Terima kasih atas perhatian. Akhir kata yang Ibu ucapkan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat